Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan ke sesi yang ketiga, narasumber yang ketiga yaitu dari Pondok Pesantren kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Mujib Imron SHMH yang pada sesi kali ini akan menyampaikan tentang merawat metodologi pendidikan masyarakat pesantren di era artificial intelligence. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratal kurama, Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati, ngapunten setunggal-setunggal kula kok ketingale majelis pengasuh sampun nilaraken ruangan. Dumateng Kiai Haji Wafiul Ahdi, Ketua Umum Yayasan dan seluruh jajaran para kiai, ada Kiai Fadlullah, Kiai Fathullah, ada Kiai Abdul Razak dan Kiai Haji Syifa serta yang lain, para kiai, para ibu nyai, seluruhnya yang saya hormati. Para narasumber, Profesor Rafiuddin, Profesor Evi, Profesor Anum, Profesor Nyai Okay. Ngapunten Nyai. Saya karena dari pondok pesantren, saya biasanya nggak pernah pegang laptop, sering pegang berkat. Kalau amplop mboten kula pegang, tapi sampun ten kesak. Para kiai, adik-adik, seluruh siswa-siswi, santri Bahrul Ulum semuanya yang kami cintai. Kalau tadi kita dengar semuanya para profesor, termasuk kemarin, alhamdulillah kita bangga dengan alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Tadi Pak Prof. Mahfud, Pak Rofiq dan yang lain sudah menyampaikan bagaimana pondok pesantren itu harus optimal di dalam untuk menyiapkan era yang akan datang. Kalau tadi Prof. Mahfud menyitir yang menjadi ikon UIN Malang yaitu ulul albab, keseimbangan antara alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sama wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini luar biasa, tapi pertanyaannya sejauh mana qiyamau wa qu'udau wa junubau wa ala junubin. Kiamannya sampai berapa, qu'udannya sampai berapa kalau qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu adalah tanda tanya. Wa yatafakkaruna. Ini kalau tadi Prof. Evi dengan sesuai dengan bidangnya, Prof. Rofiq sesuai dengan bidangnya, saya yakin guru besar itu selalu menambah ilmu, selalu ada grade terus. Kita
juga harus menyadari bahwa perubahan itu adalah suatu kenyataan. Dalam pertama, sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan selamat atas peringatan abad, kita mau memasuki abad ketiga. Nuwun sewu, pas akhir abad kedua dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Wafiyul Ahdi, luar biasa, banyak perubahan-perubahan dan peningkatan. Aplaus luar biasa Kiai Wafiyul Ahdi. Kalau emut pas ngawas tadi Tajridus Soleh, tadi Soreh sama Kiai Amanul, Kiai Aman. Kalau ningali Kiai Wafi kali Kiai Aman, rodok mirip sangat. Menawi pidato ngaten ana guyone, ana anune, luar biasa niki. Barangkali Gus Wafi tasik mau mengawal awal dari abad ketiga barangkali. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken. Saya kebagian merawat tradisi. Di saat dunia, di saat masyarakat kita gundah gulana, bingung dengan AI, dengan kemajuan teknologi informasi ini semakin bingung, guru-guru semakin bingung. Kalau ujian, anak-anak itu benar semuanya, karena anak-anak itu bisa langsung ngisi AI, jawabannya itu sambatan dari guru-guru semuanya. Di kampung-kampung, kalau yang menjadi guru, menjadi kepala SD, apalagi SMP, itu seringkali dibuat nangis sama muridnya. Dengan ucapan yang fahisyah, dengan ucapan yang jelek, itu langsung kepada gurunya. Lah ini adalah keprihatinan kita. Sementara ini nuwun sewu, insya Allah bukan di Bahrul Ulum, di tempat kami dan di pondok-pondok yang lain, semangat mutolaah niku sangat turun drastis. Untuk menghafal alfiyah, menghafal niku menawi mboten dipun kawal niku luar biasa. Jadi ada penurunan. Kecuali mungkin kados Lirboyo, karena sistemnya sudah jalan, Ploso sudah jalan. Kalau yang masih pondok berkembang niki nuwun sewu, yang masih belum kokoh sistemnya ini agak sulit. Jadi belum lagi ada permintaan yang luar biasa untuk membawa gadget, bawa HP. Bagaimana kalau anak pondok itu membawa HP? Tadi Bunyai itu juga menyampaikan, tapi untuk branding kan perlu ada waktu khusus, Tapi nuwun sewu, HP-nya dititipaken ten ke warung-warung. Jadi tidak bisa terdeteksi oleh keamanan pondok. Kemudian data yang ada di luar itu nuwun sewu, perceraian itu semakin meningkat. Apalagi kalau sudah P3K itu rodok ngelamak yang sing lanang. Apalagi sudah PNS, aku saiki PNS sama jok macam-macam. Tinggalan aku iso nguripi awakku dhewe ngoten. Bahkan bukan perceraian yang naik drastis itu adalah gugat cerai. Gugat cerai itu yang naik baik di Pasuruan maupun di. Lah, ini apa imbas dari kemajuan yang harus kita antisipasi. AI, ayo monggo, itu adalah alat bukan tujuan sebagai alat.
itu kan kumpulan kayak big data. Mau apa saja itu kan sudah kari nyemplungno sudah berproses. Lah sehingga nuwun sewu, kula umpamane nggawa laptop, kula kuwatir. Samangkin niki kula mboten ganti-ganti selama 10 tahun. HP kula. Jad ngapunten. Kali rakyat kula jenengan ojo nganu TikTok. Ya, nggih. Rakyat kula ndukipan tambak beras gak patek wani kula. Utawa kula wani ngriku tak tambah wani ngoten. Para rawuh sedaya ingkang, ini adalah keadaan di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau tadi ada yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub, itu adalah bagaimana penerapannya, aplikasinya, sejauh mana qiyaman, sejauh mana qu'udan, sejauh mana junub. Kami akan membandingkan tradisi, saya yakin tradisi ulama Mbah Wahab, sebelumnya Mbah Said, Mbah Hasbullah, Mbah Said, Mbah Sekha atau Mbah Abdus Salam, itu saya yakin akan melihat dari bagaimana utusan Allah yang diutus itu ada tugas yatlu alaihim, kemudian yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, kedua yuzakkihim, ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian ada lagi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya ada yang ada di surat Ali Imran 164 itu. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ini ada kalimat laqad mannallahu. Sungguh lam, ini ada Kiai Abdul Razak. Kiai Abdul Razak itu luar biasa. Saya membersamai waktu ujian baca kitab. Waduh, pertanyaannya ini kelas 6 muallimin muallimat itu podon nderekel karo Kiai Razak. Pertanyaan ini ku nafu alfiyah sembarang niku pokoke akeh alfiyah balaghah barang niku. Anjane niki kader unggulan tambak beras yang alumni Lirboyo, tapi juga banyak kiai-kiai muda, alumni kajen, alumni manapun, itu luar biasa, kitabnya luar biasa. Aplaus untuk tambak beras. Laqad mannallahu 'alal mu'min. Ini mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim. Ini ada 4 ini ayat ini yang menjelaskan yatlu alaihim ayatihi dan lain sebagainya. Karena ada 4, saya yakin pendiri dan penerus Pondok Bahrul Ulum pasti melihat di sini. Ada utusan dari kalangan kamu sendiri. Kalau saya melihat min anfusihim, di kitab ada menerangkan kalimat min anfusihim. Nabi Muhammad kamu dari Mekah, diutus ada di Mekah. Karena sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada nabi yang diutus di Mekah. Yang banyak itu adalah di Syam atau Palestina dan lain sebagainya. Di sekitar Mekah belum pernah. Tapi di sini kalimat min anfusihim ini adalah pasti masyarakat setempat tahu sejak kecil sampai mau diutus. Akhlaknya bagaimana, kejujurannya bagaimana, pernah khianat apa enggak? Karena di ayat sebelumnya ada maka nalin nabi ayyagulla wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Min anfusihim ini rahasianya, jadi masyarakat setempat itu mengerti hal akhlak kepribadiannya sejak kecil sampai mau diutus itu bagaimana? Masyarakat pasti kelihatan. Ada calon bupati, tapi nyalonnya ada di Jombang,
rumah aslinya ada di Maluku. Kan tidak tahu masyarakat Jombang. Ini track recordnya gimana? Apakah pernah nipu ataukah pernah mengambil istri orang lain? Kan tidak pernah. Tapi kalau min anfusihim, maka semuanya itu adalah tahu. Kemampuannya juga benar. Dan tahu kalau Kanjeng Nabi itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Jadi saya melihat dengan min anfusihim, pendiri dan kiai itu pasti sudah punya perjuangan sebelum mendirikan pondok pesantren. Nggak mungkin kiai pendatang kemudian di situ kemudian langsung banyak santrinya, nggak mungkin karena tidak dikenal tegak min anfusihim, apalagi kepala daerah. Sekalipun sekarang orang di mana luar Jawa itu mau gubernuran mau bupatian itu undang-undangnya mempersilahkan. Lah, termasuk Nabi Ibrahim kan istrinya ada 3 setahu saya. Adalah Siti Hajar, kemudian dengan Nabi Ismailnya. Pada waktu Nabi Ismail kecil itu dibawa atas perintah Allah, dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk ke Mekah, Bakkah pada saat itu. Lah, artinya sejak kecil bayi itu Nabi Ismail sudah ada di Mekah. Ya, Nabi Muhammad adalah turunan dari Nabi Ismail. Sementara Siti Sarah itu adalah menurunkan Nabi Ishak, dan Konturoh itu menurunkan Medan dan Madian dan lain sebagainya, ada 6 dari Bunyai Koturo. Kemudian hubungannya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim apa? Nabi Muhammad pernah mengatakan, ana bidu'ai abi Ibrahim wa busro akhi Isa. Saya mendapat berkah doanya Nabi Ibrahim. Karena itu Nabi Muhammad pada waktu ditanya bagaimana sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berjasa kepada Nabi Muhammad dan diakui dengan dawuhnya ana bidu'ai abi Ibrahim, maka Nabi Muhammad ingin mencantumkan Nabi Ibrahim terus dikenang oleh umat saya. Nabi Ibrahim itu doanya wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida wa yarfa'u Ibrahimu al-qawaida wa Ismailu Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Dan turunan kami mudah-mudahan jadi orang yang besok jadi orang yang hebat, orang yang terhebat ada di dunia. Lah, doa itu juga dengan doanya Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah doakan kami yang saya selalu dikenang, selalu disebut oleh masyarakat sampai akhir nanti. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Sehingga Nabi Ibrahim sampai akhir dunia, nanti pada hari kiamat, Nabi Ibrahim selalu disebut pada saat tahiyat akhir, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Saya kembali lagi. Kemudian
Apa? Yatlu alaihim. Yang yatlu adalah Kanjeng Nabi. Dan yatlu ini ada binafsihi dan ada bilwasitoh. Kalau Kanjeng Nabi masih sugeng, Kanjeng Nabi yang membaca. Setelah dapat wahyu, Kanjeng Nabi membacakan kepada para sahabat. Tapi setelah Nabi wafat, itu adalah bilwasitoh, sahabat-sahabat yang membacakan yatlu alaihim ayati, sehingga al ulama warasatul anbiya. Itu tugasnya. Wa yuzakkihim. Di sini yang tiga wa yuzakkihim dulu, kemudian wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Ringkas yuzakkihim, tapi yang lain, yang doanya Nabi Ibrahim yuzakkihim ada terakhir, tapi wa yuallimukumul kitab. Artinya yuzakkihim ini adalah yang sesuai dengan undang-undang dasar, menyesuaikan sebetulnya urusan pendidikan dengan ayat ini. Apa? Yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan bangsa. Keimanan, ketakwaan itu kan wa yuzakkihim. Baru di situ wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata. Niki moderatore karena kula wis disemprit nggih, karena memang waktunya nggih. Terus kula nuwun sewu, sebetulnya ini banyak, tapi ndak mungkin kita nggih, matur nuwun ngapunten. Ini catatan saya, nggih, nanti bisa di-share juga. Tapi kula gak nggawa biasa nggawa berkat kok, berarti enggak. Tapi ada catatan-catatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tradisi ziarah kubur, tradisi sungkem, tradisi adab itu adalah saya terangkan semuanya ada di sini dengan referensi marojek yang cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten.